Buat teman-teman yang suka traveling atau jalan-jalan ke luar negeri, pastinya butuh akses internet selama di luar negeri. Gua sendiri biasanya beli SIM card dan beli SIM cardnya itu sebelum berangkat ke luar negeri. Nah, selama ini gua selalu beli SIM card dari dua seller biasanya. Antara yang pertama ini dari Global Komunika dan yang satunya lagi dari WeRoam. Nah, ini mereka tuh jual SIM card luar negeri, bukan hanya Korea dan Jepang ya, tapi banyak negara lain juga dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman mau unlimited atau pakai kuota. Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau ngevlog lagi trip ke Korea. Kali ini konser trip lagi, tapi sekalian jalan-jalan. Dan gue sebelumnya tuh kan kalau ke Korea paling cuman ke Seoul ya. Sekarang gue mau coba ke Busan. Jadi untuk berangkatnya ini gue dari Jakarta itu akan langsung ke Busan, jadi nggak ke Seoul dulu, tapi ada transit di Ho Chi Minh City, Vietnam karena gue pakai Vietnam Airlines. Ini gue berangkat sekitar jam 3 sore dan menurut jadwal gue nyampainya itu besok pagi di Busannya karena ada transit di Ho Chi Minh City. Ini pesawat yang berangkatnya dari Jakarta ke Ho Chi Minh, konfigurasi 33, dan gue pilih kursi yang deket emergency exit. Untuk di pesawat ini, in-flight entertainment-nya hanya ada satu di tengah gitu ya, jadi nggak ada di setiap headrest. Dan ini untuk in-flight meals-nya kita dapat dan gue pilih yang nomor 2. Ini menurut gue menunya enak, daging ayamnya cukup banyak, terus itu nasinya tuh mirip kayak nasi uduk gitulah, ada sayurnya juga, ada pisang, dapat pisang roti dan butter. Dan untuk bagasi, Vietnam Airlines ini untuk cabin baggage-nya dapat 10 kilo dan untuk bagasi check-in-nya itu 23 kilo. Jadi ini udah cukup banget sih. Tapi ini karena gue waktu itu flight-nya itu 18 Desember ya, jadi udah menuju high season, memang harga tiketnya nggak murah ya. Ini one way aja sekitaran 5 juta gue waktu itu dapatnya, tapi udah lama kan ya. Tapi so far untuk servisnya Vietnam Airlines ini menurut gue oke sih. Nggak ada keluhan sama sekali untuk servisnya Vietnam Airlines ini. Pesawatnya enak juga, in-flight mealsnya enak, kemudian pesawatnya juga on time dan bersih ya. Dan ini gue udah nyampe di Ho Chi Minh. Ini ada transit di Bandara Saigon atau Ho Chi Minh City. Ini bukan yang pertama kali ya, karena waktu itu gue sempat juga pakai Vietnam Airlines di akhir tahun 2023 ke 2024 ya. Jadi udah pernah ke Ho Chi Minh City, airportnya ini memang agak mahal karena hitungan makanan kafenya gitu tuh pakai dolar ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau transaksi, menurut gue ini hitungannya jadi mahal gitu. Karena hanya ada satu cafe seingat gue yang bisa bayarnya itu pakai kurs Vietnam dong. Selain itu semua pakai US dollar dan memang terhitung mahal sih. Burger King satu meals lengkap, burger, kentang sama minum itu di sekitaran 250 sampai 300 ribu rupiah ya. Dan menurut gue ini sangat mahal sih. Mendingan kalau memang nggak lapar-lapar amat ya mungkin bisa skip makan di bandara ini. Kenapa gue bisa bilang mahal? Karena standarnya pho itu di kota hanya sekitaran 70 ribu rupiah, sedangkan di bandara ini bisa sampai 200 ribu rupiah satu porsinya. Karena waktu itu pernah sekalian transit satu hari di Ho Chi Minh, gue keluar ke kotanya, jadi gue tahu standar harga di luar bandara berapa, dan dibanding di dalam bandara ini jauh banget harganya. Buat teman-teman yang transit di Tan Sonat, Ho Chi Minh ya, ini ada air minum gratis. Lokasinya itu di dekat gate 15 dan 16 di sebelah toko Swatch. Nah, ini ada air minum gratis ya. Nah, buat teman-teman yang pengen mandi, ini ada di lantai G ya. Ini lokasinya di gate 22 sampai 25 ya. Ini ada lift untuk turun ke bawah. Ini udah agak ujung sih. Sebelum Puro Gusto. Nah, setelah nunggu kurang lebih 6 jam, hampir 7 jam lah. Ini jam 1 malam ini gue mulai flight yang dari Ho Chi Minh City ke Busan. Untuk yang pesawat dari Ho
Ho Chi Minh ke Busan ini ukurannya lebih besar dan konfigurasi tempat duduknya itu 333. Kemudian in-flight entertainment ada di setiap kursi. Jadi buat teman-teman yang suka nonton film di pesawat ya, di sini bisa nonton film jadi nggak bosen. Tapi gue pribadi lebih suka denger lagu aja di handphone atau nonton Netflix di handphone ya. Gue udah download dulu filmnya sebelumnya daripada gue nonton di in-flight entertainment di pesawat, karena kadang lagi asik nonton tiba-tiba ada announcement kan, kepotong dulu gitu ya. Kemudian ya gue sendiri lebih prefer nonton di HP aja deh, atau nggak denger lagu aja sambil nunggu makanan. Nah ini flight dari Ho Chi Minh ke Busan dapat makan satu kali lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau makan jangan cepet-cepet tidur, karena ini kurang lebih 1 jam kurang lah setelah flight mulai dibagikan makanan. Jadi teman-teman makan dulu deh baru nanti tidur. Ini ada menu bubur ya, agak unik karena gue baru sekali ini in-flight meals itu dapatnya bubur, tapi enak buburnya. Nah setelah flight kurang lebih sekitar 4 jam ya seingat gua, akhirnya gua landing juga di Gime International Airport di deket Busan. Jadi bandara Busan itu bukan di kota Busan tapi di kota sebelahnya yaitu Gime. Dan ini gua nyampe sekitar jam 8 pagi. Entah kenapa ini untuk baggage claimnya ini lama banget. Ini hampir sejam gua nungguin bagasi. Kalau di Seoul itu biasanya cepet banget. Biasanya setelah clear immigration itu keluar udah ada pasti bagasinya, tapi ini nunggu cukup lama, gua nggak tahu kenapa. Ini lama banget sih nungguin bagasi, hampir sejam baru keluar. Oh ini gue nyampe tuh kan jam 8 pagi ya, sedangkan untuk penginapannya ternyata baru bisa check-in itu jam 3 sore. Dan ternyata cukup strict. Biasanya kalau di Seoul itu, walaupun aturan check-innya jam 3, biasa kalau misalnya kamarnya udah ready, itu bisa early check-in. Tapi kalau di Busan ini entah nggak tahu, mungkin tergantung hotelnya juga ya. Ini nggak bisa, jadi benar-benar harus check-innya itu jam 3 sore. Jadi ini gua dari jam 8 pagi nunggu sampai jam 3 sore bingung mau ngapain, jadi paling jalan-jalan di sekitaran airport dan kebetulan nemu restoran terdekat yang cukup menarik buat dicoba. Jadi akhirnya gue jalan kaki ke restorannya. Ini menurut gue restorannya cukup recommended ya. Jadi kalau teman-teman sambil nungguin flight ini boleh banget mampir ke resto yang satu ini. Nah ini gue nyobain pork katsu. Dia pakai bumbu kayak mirip nanban tapi bukan sih, agak beda. Kemudian pakai nasi juga dapet dan ada yang kuah-kuah itulah. Tapi ini enak sih menurut gua. Nama restoran itu Dengbol. Ini teman-teman bisa search di Naver Map atau Kakao Map atau di Google Maps juga bisa. Tapi untuk navigasi di Korea gua selalu saranin teman-teman untuk pakai Kakao Map kalau nggak Naver Map, karena untuk di Google Maps itu teman-teman mungkin bisa cari tempat tapi teman-teman nggak bisa navigate. Jadi untuk direction atau petunjuk arahnya itu nggak akan ada, tapi tempatnya bisa dicari. Sedangkan kalau teman-teman pakai Kakao Maps atau Naver Map, itu teman-teman bisa cari direction atau arah menuju tempat tersebut. Entah itu teman-teman bisa jalan kaki atau pakai public transport. Itulah bedanya navigasi di Korea dengan di Jepang yang bisa simple pakai Google Maps aja. Satu lagi buat teman-teman yang mungkin belum bisa baca Hangul atau belum bisa ngetik Hangul juga, Naver Map itu lebih foreigner friendly ya. Jadi teman-teman bisa ngetik pakai huruf Latin aja bisa ketemu gitu tempatnya. Tapi kalau Kakao Map itu harus diketik pakai Hangul supaya detail ya. Ini stasiun keretanya ya. Dan ini bandara yang domestik. Oh ya, untuk Busan itu tadi gue udah sebutin ya, bandaranya itu di Gime. Gime ini beda kota dengan Busan. Kalau misalnya di Indonesia itu kayak bandaranya Jakarta itu kan nggak di Jakarta ya, tapi di Tangerang. Kurang lebih seperti itu. Dan gue milih untuk nginep full di Gime. Jadi gue nggak nginep di Busan ya. Jadi gue hanya nginep di daerah Gime dan gue pindah-pindah hotel. Jadi kalau misalnya
pas mau ke Busan ya gue tinggal pakai kereta aja. Nah, selama di Busan ini untuk transportnya itu pakai kayak LRT gini ya. Jadi bukan subway kayak di Seoul gitu. Tapi kalau di Busan itu ada subway. Oke, ini hotel gue yang pertama. Ini gue nginep di Gime Obangdong 929. Ini satu malamnya waktu kemarin gue cek itu di kisaran 300.000. Kamarnya nggak terlalu besar, tapi kasurnya besar dan fasilitasnya cukup lengkap. Selain itu bersih juga. Yang gue suka di Gime itu banyak banget motel yang kayak gini. Jadi hanya di kisaran 300 sampai 500 ribu. Tapi dalamnya itu menurut gue cukup mewah dan besar. Daripada kalau teman-teman bandingin dengan penginapan di Seoul itu jauh lebih mahal dan space-nya lebih kecil. Untuk AC udah ada di kamar ini, tapi karena waktu itu lagi winter, jadi yang aktif bukan AC tapi pemanas ya. Pemanasnya udah ada di lantai ditanam gitu, sistem ondol, jadi nggak usah khawatir kedinginan. Ini cukup lengkap loh, di sini ada hair dryer ya, ini sisir, terus ini ada obat nyamuk, ini hairspray, dan ini ada apa nih, skin toner. Sama nggak tahu tuh lagi apa tuh, tisu, air panas, ini ada komputer, ini kayaknya minuman tapi bayar ya. Dan ini toiletries kitnya cukup lengkap dan hampir di semua motel ini kayaknya kitnya itu sama gitu, kayak gitu semua. Setelah bisa check-in, gue tidur sekitar 1-2 jam. Kemudian gue malam-malam cari makanan di sekitaran hotel. Dan ini dia kondisi malamnya itu kayak gini untuk di Gime. Gak terlalu rame sih, enak. Gue sih cocok ya. Kota-kota yang sepi kayak gini gue suka. Nah, malam ini gue rencana itu pengen makan samgyeopsal, Korean barbecue gitu ya. Tapi gue sempet ke beberapa restoran itu ternyata nggak bisa makan sendiri, jadi minimal harus 2 orang ternyata. Sedangkan gue kan sendiri jadi nggak bisa. Even gue pesen untuk 2 orang pun nggak bisa. Jadi gue coba cari-cari di Kakao Map dan Nevermap, ketemu satu restoran yang buka 24 jam. Ini bisa makan sendiri, jadi nggak usah berdua. Oke, sampai sini dulu video bagian pertamanya. Nanti gue bakal lanjut perjalanan gue di Busan, di Gime, di video bagian kedua. Thank you buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.